Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh Soleha. Berjumpa kembali dengan Bu Novi di pembelajaran online. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak mengenai akhlak tercela, yaitu pesimis, bergantung, serakah, dan Akhlak juga tercela putus yang pertama asa adalah pesimis. Kalian Orang sudah yang siap pesimis untuk belajar selalu hari merasa ini? Bahwa dirinya jika lelah, sudah siap, disiapkan sedih, terlebih dahulu stres, buku paket akidah akhlaknya, tertekan, buku tulisnya, dan juga alat merasa tulisnya gagal dengan apa yang ia sebelum lakukan memulai atau pembelajaran yang ia kita kerjakan. baca Basmalah terlebih marah dahulu. pada diri sendiri, Depresi, Bismillahirrahmanirrahim. disimak Ingin berhenti baik-baik dari video pembelajaran apa yang hari ia ini kerjakan, dan juga tidak merasa bahagia. Orang yang pesimis adalah orang yang selalu khawatir tidak berhasil dalam usahanya. Jika ia seorang siswa, ia merasa tidak bisa belajar dengan baik. Semua pelajaran dianggap terlalu sulit, sehingga ia tidak mampu memperoleh nilai yang baik. Tugas-tugas yang diberikan oleh guru pun dirasakan sebagai beban yang berat. Ia enggan untuk mengerjakannya karena ia merasa bahwa hasilnya pasti tidak akan baik. Orang yang bersifat pesimis biasanya tidak pernah ikut dalam perlombaan apapun. Ia merasa jika ia ikut berlomba, pasti ia tidak akan menang. Ia biasanya cukup puas hanya sebagai penonton saja. Dengan demikian, orang yang pesimis tidak akan mengalami kemajuan dalam hidupnya. Pesimis merupakan kebalikan dari sifat optimis. Sifat optimis ini adalah sikap terpuji, sedangkan sikap pesimis adalah sikap tercela. Perbedaan orang pesimis dengan optimis bisa diibaratkan oleh sebuah gelas yang berisi setengah air. Orang pesimis akan berkata, gelas ini setengahnya kosong. Sedangkan orang optimis berkata, gelas ini setengahnya berisi air. Dengan demikian, orang pesimis selalu melihat dari hal yang buruk-buruknya saja. Sedangkan orang optimis melihat dari hal-hal yang baik. Orang optimis, ia selalu merasa qanaah dengan apa yang ia dapatkan. Dan ia akan memaksimalkan apa yang ia dapatkan dan berbeda dengan orang pesimis yang banyak berkomentar dan mengeluh dengan apa yang ia dapatkan. Pada zaman kemajuan seperti sekarang ini, yang disebut juga sebagai abad persaingan, sikap pesimis sangat tidak menguntungkan. Untuk mendapatkan kehidupan yang layak, saat ini seseorang harus berjuang dan bersaing dengan orang lain. Orang yang bersifat pesimis tidak mungkin dapat bersaing. Berikut akibat buruk dari sifat pesimis. Yang pertama, ia selalu ragu dalam berbuat, seperti belajar, bekerja, dan yang lain sebagainya, karena ia tidak merasa percaya diri. Yang kedua, pekerjaan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Sebabnya karena ia selalu ragu dalam berbuat, sehingga pekerjaan yang ia lakukan pun tidak diselesaikan dengan baik. Yang ketiga, tidak dapat bersaing dengan orang lain, karena ia merasa bahwa dirinya tidak akan pernah menang dari orang lain. Yang keempat, tidak dipercaya orang untuk mengerjakan tugas, karena tugas-tugas yang ia kerjakan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Yang kelima, tidak akan mengalami peningkatan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang keenam, orang yang bersifat pesimis akan mudah putus asa. Setelah mengetahui akibat-akibat buruk dari sifat pesimis, tentu kalian ingin menghindari sifat pesimis itu kan? Ada beberapa cara untuk menghindari sifat pesimis. Di antaranya, yang pertama yaitu banyak membaca riwayat hidup dari orang-orang yang berhasil, baik berhasil dalam belajar di sekolah, berhasil dalam bekerja, berhasil dalam berdagang,
dan berhasil dalam kehidupan di masyarakat dan lain sebagainya. Yang kedua, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat optimis. Sifat optimis ini sangat menular, jadi kalian jika ingin memiliki sifat optimis, maka bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat optimis. Yang ketiga, memperhatikan nasihat orang tua dan juga guru. Dan yang keempat, berdoa kepada Allah untuk diberikan semangat dalam menjalani hidup. Sifat tercela yang kedua yaitu adalah bergantung. Perilaku mencontek merupakan salah satu sifat bergantung kepada orang lain. Selain mencontek kepada orang lain, mencontek ke Google juga termasuk sifat bergantung. Orang yang memiliki sifat bergantung tidak percaya akan kemampuan diri sendiri. Bergantung kepada orang lain termasuk akhlak tercela. Allah dan Rasul-Nya melarang kita untuk memiliki sifat bergantung kepada orang lain. Karena bergantung kepada orang lain akan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang. Jika sejak kecil orang sudah terbiasa bergantung kepada orang lain, maka kebiasaan itu akan terbawa hingga ia dewasa. Semakin bertambahnya umur, seseorang akan semakin banyak kebutuhan hidupnya dan tanggung jawab pun semakin besar. Apalagi jika seseorang sudah dewasa dan sudah berkeluarga. Bagaimana ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik kalau ia senantiasa mengharapkan bantuan orang lain? Jika kita menggantungkan segala kebutuhan kita kepada selain Allah, pada akhirnya kita akan mengalami kekecewaan. Oleh sebab itu, kita hanya boleh bergantung kepada Allah. Banyak akibat buruk yang akan kita alami apabila kita memiliki sifat bergantung kepada orang lain. Yaitu, yang pertama, tidak memiliki semangat untuk bekerja atau berusaha. Karena ia berpikir bahwa orang lain bisa membantunya. Yang kedua, tidak dapat meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan karena sering bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, tidak dapat bersaing dengan orang lain. Yang keempat, tidak bersyukur dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Yang kelima, tidak percaya diri karena ia lebih percaya kepada teman atau kepada orang lain. Dan yang keenam, seringkali mengalami kekecewaan karena sifat bergantungnya itu. Selanjutnya ada sifat serakah atau tamak. Serakah atau tamak termasuk akhlak tercela. Orang yang dihinggapi sifat serakah, pikirannya selalu tertuju kepada harta atau benda. Orang yang serakah ingin memiliki barang secara berlebihan. Ia ingin bagaimana hartanya terus bertambah. Ia senang sekali menumpuk harta. Biasanya, orang yang serakah juga pelit atau bakil. Ia berpendapat bahwa harta yang ia peroleh dengan susah payah, mengapa harus diberikan kepada orang lain? Oleh sebab itu, orang yang serakah biasanya tidak mau membayar zakat atau beramal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang bersifat serakah atau tamak. Kelihatannya, orang yang serakah hidupnya senang dan juga bahagia. Tetapi sebenarnya ia sangat menderita, sebab ia selalu disiksa oleh perasaannya sendiri. Ia selalu ketakutan akan kehilangan hartanya. Ia tidak sadar bahwa hartanya itu sedang menyiksa dirinya. Orang yang serakah pada akhir hidupnya di dunia menderita, dan di akhirat akan mendapat azab Allah yang pedih. Banyak sekali bukti tentang celakanya orang yang bersifat serakah, antara lain adalah tentang kisah Qorun. Akibat buruk dari sifat serakah yaitu yang pertama, jatuhnya martabat kemanusiaan selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat melalaikan kewajiban kepada Allah karena ia senang sekali menumpuk harta dan melupakan kewajibannya kepada Allah. Yang ketiga, dapat merusak kerukunan dan juga kedamaian. Yang keempat,
membawa kepada kebinasaan di dunia dan juga di akhirat. Yang terakhir yaitu putus asa. Contoh dari sifat putus asa adalah si fulan tidak bersekolah lagi, padahal orang tuanya mampu untuk membiayai sekolahnya. Mengapa fulan tidak mau bersekolah lagi? Sebab ia pernah tidak naik kelas. Sejak saat itu, ia merasa sebagai anak yang paling bodoh. Ia merasa tidak mungkin dapat meraih nilai yang baik, sehingga ia berkeyakinan bahwa dirinya pasti tidak akan naik kelas lagi. Dari cerita tadi, menunjukkan akibat dari adanya sifat putus asa pada diri seseorang. Orang yang putus asa merasa pada dirinya tidak ada harapan lagi. Perasaan putus asa merupakan bisikan setan. Oleh sebab itu, orang yang berputus asa bisa menyebabkan bunuh diri. Setan selalu berusaha untuk menjerumuskan manusia ke lembah kesengsaraan. Oleh sebab itu, berusahalah untuk melawan bisikan setan itu. Hindarilah sifat putus asa, karena akibatnya sangat buruk bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Adapun akibat buruk dari sifat putus asa, yaitu yang pertama, tidak ada semangat untuk belajar dan juga bekerja, karena ia merasa apa yang ia lakukan akan sia-sia. Yang kedua, bisa mendatangkan penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit jiwa. Yang ketiga, tidak ada peningkatan dalam kehidupan, karena ia sudah hilang harapan. Dan yang terakhir, karena sudah tidak ada harapan untuk hidup, maka bisa menyebabkan orang bunuh diri. Nah, Ananda Soleh Solihah, tadi kita sudah belajar akhlak-akhlak tercela, yaitu ada pesimis, bergantung, serakah, dan juga putus asa. Pesimis artinya tidak mempunyai harapan yang baik. Bergantung artinya adalah mengandalkan bantuan atau jerih payah orang lain. Serakah adalah orang yang pikirannya selalu tertuju bagaimana agar dapat mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dan putus asa adalah habis atau hilang harapan. Pesimis, bergantung, serakah, dan putus asa termasuk akhlak tercela yang harus kita hindari. Semoga kita semua bisa terhindar dari sifat-sifat ini ya. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan tugas di buku paket halaman 119 dan juga 120, bagian yang B dan yang bagian C. Bagian C-nya jika tidak muat dikerjakan di buku, silakan kalian kerjakan di buku tulis ya. Tulis dengan rapi dan memakai pulpen. Bu Guru cukupkan pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya dalam belajar dan juga dalam sekolahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.